Bu Anastasia. Sepertinya belum bisa terkoneksi. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Sudah bisa masuk ya? Suara saya terdengar nggak Pak? Ya sudah Suaranya terdengar Bu Anas. Sudah. Apa saya masuk keluar masuk lagi deh? Ini sebentar. Terdengar kok Bu. Suara terdengar kok Bu Anas. Sudah masuk ya. Halo. Halo. Kami pinkan dulu. Sudah. Tes. Cek. Ya. Bu Anastasia ini sudah masuk di percakapan dan sudah terdengar jelas. Sudah bisa kita mulai belum ya? Kok sebenarnya keluar lagi? Keluar lagi nih. Sepertinya memang ada terkendala koneksi ini. Iya, ini sudah. Iya, Bu Anastasia sepertinya sudah bisa bergabung ya Bu ya. Nah, cek. Bu Anastasia. Siap Bu. Kalau siap, segera kami akan memberikan kesempatan kepada Ibu moderator untuk memimpin jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Anas. Suaranya udah terdengar loh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Terdengar Ibu, terdengar Suaranya terdengar. Maaf ya kalau ada sedikit kendala. Selamat malam. Suara saya terdengar nggak Pak? Alhamdulillah. Terdengar ya Allah. Terdengar Bu. Terdengar banget. Oke. Sudah ya Bu ya? Untuk suaranya sudah terdengar jelas Bu Anastasia? Bu Anas dengar suara kita Ya, tidak? silakan Pak. Terdengar Pak. Kalau terdengar langsung saja kita mulai dan saya tidak perlu membuka, langsung saja kami persilahkan kepada Bu Widya Kedengeran kok. untuk membuka jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Untuk pelaksanaan boleh kok menghidupkan video call ataupun menampilkan gambar sehingga nanti bisa lebih interaktif. Kalau mau menghemat kuota ataupun jalannya data juga boleh, tidak apa-apa. Dipersilahkan. Waktu kami berikan seefektif mungkin, kami ulangi, kami berikan waktu seefektif mungkin kepada Ibu Moderator untuk melaksanakan diskusi kita malam hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bu Widya Stuti, kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Ilham yang sudah memberikan waktu kepada saya sebagai moderator di sini. Perkenalkan, sebelumnya saya Widya Stuti dari KKP Wonosobo. Kebetulan pada malam hari ini saya mendapat mandat menjadi moderator. Masih amatir sebenarnya,
karena masih percobaan baru kali ini menjadi moderator di KDP. Dikumpulan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa mengantarkan Bapak Ibu semuanya menjadi penjembatan di sini selaku moderator. Namun sebelumnya, mari acara ini sebelum dimulai, kita panjatkan puji syukur dulu kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dipertemukan dalam tatap maya, dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa hal suatu apapun. Kalau jaringan mungkin ini situasional ya, karena kita tetap tergantung kepada internet. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang berkenan bergabung pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa berdiskusi bersama, bertukar, bershare, kemudian berbagi pengalaman bersama. Dan kita bisa mendapatkan ilmu yang baru dari narasumber kita pada malam hari ini. Di sini kita akan mengambil tema, pada malam hari ini ya, kita akan mengambil tema kemampuan coaching untuk guru. Perlukah? Nah, di sini memang kita sebagai seorang guru mempunyai tantangan yang luar biasa. Meskipun tidak masa pandemi, saya kira sebagai guru tetap harus berlatih, menjadi seorang pelatih, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang pendidik juga. Apalagi di masa era 4.0 ini ya, teknologi merupakan tuntutan yang sangat perlu. Apalagi kita menghadapi anak-anak yang berkembang pada masa milenial atau yang disebut dengan generasi Z. Tuntutan kita sebagai guru harus bekerja dengan teknologi. Kemudian apalagi yang pada masa sekarang ya, seorang guru juga selain dituntut itu, di masa pandemi ini kita juga dituntut untuk memahami keadaan peserta didik juga, orang tua juga, dan kita juga harus saling memberikan motivasi kita sesama guru, karena menghadapi peserta didik yang masa sekarang ini, peserta didik itu kadang-kadang mengalami kejenuhan apalagi belajar di rumah. Nah, nanti kita akan mendengar pemaparan dari narasumber, pelatihan apakah yang diperlukan untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari Jakarta Selatan, Ibu Anastasia A. Nah, saya juga baru malam ini bisa bertemu dengan Bu Anastasia. Salam kenal Bu Anastasia. Salam kenal Bu Widya Stuti, salam kenal teman-teman KGB Wonosobo. Ada Pak Suhutrois juga ya malam ini ya. Oh, iya, ya, ada Pak Suhutrois. Ini juga saya bertatapannya juga dengan ibu yang lain yang saya sangat bahagia sebenarnya, nggak bisa diungkapkan ketika Bu jadi nama moderator. Bismillah saya coba, mudah-mudahan saya bisa mendampingi Ibu Anastasia. Terima kasih Ibu berkenan hadir memberikan share ilmunya pada kita semua. Untuk memastikan waktu karena waktu sudah malam, kepada Bu Anastasia dipersilakan untuk memaparkan materinya. Dan kepada para peserta, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di chat atau nanti bisa bertanya langsung setelah pemaparan selesai. Kepada Ibu Anastasia, dipersilakan. Terima kasih banyak Bu Widya Stuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kembali saya Anastasia A dari KGB Jaksel. Malam ini saya mau berbagi dan diskusi dengan teman-teman terkait kemampuan coaching untuk guru, karena menurut saya ini sangat penting ya buat kita para guru untuk bisa tahu tentang coaching skills atau kemampuan coaching ini, terutama pengalaman kemarin saya berpartisipasi menjadi instruktur untuk calon pendamping guru penggerak yang menjadi program di Kemendikbud. Mereka secara khusus memasukkan coaching, ada 2 modul untuk para calon pendamping guru penggerak ini, dan pastinya guru penggerak juga mendapatkan skill yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan kemampuan coaching ini. Jadi buat saya, kenapa tidak saya share juga buat teman-teman di komunitas guru belajar daerah yang lain, karena selain untuk diri sendiri, saya merasakan manfaatnya juga untuk
saat saya berinteraksi dengan murid, meskipun murid saya PAUD ya, tapi ada manfaatnya juga karena senjatanya coach itu sebenarnya cuma satu, cuma pertanyaan provokatif. Question, kemudian di situ kita lebih rileks, lebih santai, dan murid diharapkan juga jadi lebih terbuka dengan kita. Dan di situ seperti inilah kalau kita yang ikut olahraga, ada coach ya, ada pelatih. Nah, murid-murid itu dengan coach ya, dengan pelatih itu lebih santai, lebih terbuka, lebih nyaman hubungannya karena tidak ada sekat yang terlalu tebal dengan pelatihnya, karena mereka tujuannya sama. Misalnya main basket, ya sama-sama ingin menang turnamen atau kejuaraan gitu ya. Dan si coach ini juga tahu masing-masing anak dalam yang dilatih itu, coach tahu nih kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, kemudian bisa diposisikan di posisi yang bagian mana agar dalam teamwork itu, dalam perlombaan mereka dapat mencapai tujuan yang optimal. Kurang lebih seperti itu bayangan tentang coaching. Hanya saja kalau di dalam kelas atau di dalam hubungan antar rekan-rekan guru atau dengan orang tua, di sini kemitraan. Jadi ada partnership dan coaching. Coaching itu yang diberikan sesi coaching itu disebutnya coaching yang diberikan layanan coaching tadi agar dapat memaksimalkan potensi personal dan profesional mereka. Misalnya saya ke Pak Suhud Rois nih, saya minta tolong Pak lah gitu ya. Ada sesuatu apa yang ingin Ibu capai saat ini. Kemudian saya akan bercerita ke Pak Suhud Rois, ya Pak, saya ingin sekali belajar menulis, gitu kan. Nah, kemudian nanti Pak Suhud Rois bertanya lagi ke saya, memberikan pertanyaan mendalam lagi, pertanyaan provokatif lagi, apa yang hendak Ibu tulis, apa yang mau Ibu tulis, apa tujuan Ibu menulis, ide-ide apa yang bisa Ibu bangun untuk menulis, apa makna menulis untuk Ibu. Bagaimana caranya Ibu menulis, langkah apa yang akan Ibu ambil untuk menulis, komitmen seperti apa yang bisa Ibu tumbuhkan agar Ibu tetap setia dengan tugas menulis tadi, tujuan menulis tadi. Itu salah satu contohnya teman-teman ya, tentang hubungan antara coach dengan coaching. Nah, kalau kita bandingkan antara coaching dengan ada konseling. Teman-teman nanti pasti tahu ada konseling, ada consulting, ada training, kemudian ada mentoring. Nah, ini yang membedakan adalah isi pertanyaannya sebenarnya. Kalau kita ketemu dengan konseling, pertanyaan adalah apa yang salah dan perlu diperbaiki. Ini biasanya anak di kelas BK. Kemudian kalau consulting, berkonsultasi, nasihat ahli apa yang Anda butuhkan. Kalau konsultasi berarti Anda bertemu orang yang ahlinya. Seperti saya berkonsultasi dengan Pak Suhud Rois. Pak Suhud Rois adalah ahli menulis, jadi saya berkonsultasi dengan beliau. Kemudian kalau training, skill apa yang ingin Anda, itu biasanya kayak misalnya sama juga sih dengan menulis ya, ada kelas kemudian lebih ke workshopnya, lebih ke latihannya. Bukan bukti yang diinginkan. Sama juga sih saya ke Pak Suhud Rois minta dibimbing, Pak, tolong dong saya dibimbing. Kalau saya membuat tulisan, bisa nggak Bapak cek, kemudian Bapak berikan feedback. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di coaching, saat Anda melakukan sesi coaching, sistem dan saling berkesinambungan. Jadi dalam proses pasti ada hasil muncul karena proses. Itu yang harus disampaikan saat kita melakukan sesi coaching. Dalam coaching yang dijadikan mindset juga adalah niat baik. Semua orang punya niat positif. Jadi yang saya suka dari coaching adalah membantu saya untuk menjadi manusia yang lebih positif. Artinya apa? Murid misalnya,
saya tidak lagi melihat wali murid ini sebagai orang yang berhadapan dengan saya atau orang yang berseberangan dengan saya, tapi lebih ke orang yang berdampingan dengan saya. Orang yang sama-sama bisa diajak kolaborasi, orang yang sama-sama bisa sama-sama diajak bekerja sama, kemudian sama-sama punya tujuan yang sama, dan orang tua juga termasuk yang perlu kita bantu juga, karena terutama di masa pandemi ini pastinya mereka perlu dibantu untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas mereka sebagai fasilitator selama BDS, selama PJJ. Dan kita juga mesti support mereka sebagai pendidik utama dan pertama di rumah. Jadi jika kita bisa mengoptimalkan kemampuan coaching, kita belajar tentang kemampuan coaching, seaksi dengan orang tua atau dengan teman kerja atau bahkan murid, akan lebih memudahkan dalam melakukan relasi atau hubungan yang tujuannya adalah proses belajar pembelajaran ini apa? Soalnya jaringan saya nggak oke. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga saat di saat kita menjadi coach